Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajida, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis, uji validasi, dan reliabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran terkait PPT yang akan kita praktekkan nanti di langkah-langkah analisis, uji validasi, dan reliabilitasnya. Jadi yang pertama itu ada uji validitas menggunakan validitas isi dengan bentuk expert judgment. Selanjutnya yang B adalah uji reliabilitas. Kriteria yang digunakan ada 3 komponen, yaitu yang pertama Cronbach alpha itu harus lebih dari 0,7. Selanjutnya yang kedua adalah setiap item memiliki RIT lebih dari 0,3. Dan yang terakhir adalah setiap indikator atau aspek memiliki dan diwakili minimal 2 item. Jadi masuk pada variabel penelitian yang pertama, yaitu uji validitas menggunakan validitas isi dengan bantuan expert dan juga judgment. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan skripsi dari Google, nah maka kita asumsikan saja bahwa skripsi yang digunakan ini sudah melalui uji validitas karena dari skripsi tersebut itu sudah ada dosen pembimbingnya. Nah, sedikit saya jelaskan. Jadi uji validitas ini itu harus diuji oleh orang yang betul-betul profesional. Misalnya dia dari jurusan bimbing, misalnya variabelnya itu tentang kepercayaan diri, maka yang bisa untuk ngetes uji validitasnya itu adalah orang yang betul-betul profesi pada bidang psikologi, seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke bagian yang B, yaitu uji reliabilitas yang bagian 1. Itu akan dijelaskan dengan prakteknya. Kita persiapkan angket yang sudah di scoring. Nah, untuk angket ini sudah ada tutorialnya pada pertemuan sebelumnya. Ini saya buka. Ini adalah angket penilaian yang sudah di scoring, sudah menjadi berupa angka. Nah, setelah itu kita simpan filenya dengan cara memencet save as. Terus kita tempatkan pada folder yang kita ingat dan mudah untuk dicari, seperti itu. Nah, terus di bagian save as type-nya ini kita ubah menjadi open document spreadsheet. Nah, setelah itu kita simpan. Di sini saya menyimpannya di folder statistik. Kita save. Karena sebelumnya juga saya sudah pernah menyimpan data tabulasi data dengan tipe open document spreadsheet. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita buka aplikasi JASP-nya. Nah, di sini kita klik bagian titik 3 yang ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya kita pencet open dan bagian komputer. Di bagian komputer ini ada kita klik yang bagian browse. Nah, ini kita masukin tabulasi data yang sudah kita simpan dalam bentuk ini open document spreadsheet-nya. Oke. Nah, akan muncul gambar seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pencet reliability. Nah, untuk teman-teman yang reliability-nya belum muncul, nah kita bisa pencet di bagian plus biru yang ada di samping sini. Nah, itu tinggal diaktifkan saja yang bagian reliability-nya. Karena saya sudah aktif, maka saya tidak perlu untuk mencentang kedua kalinya lagi. Nah, langsung saja setelah dia sudah muncul, maka kita akan pencet reliability ini. Nah, kita pencet yang unidimensional reliability. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu aja dia masih berputar. Nah, ini masih gambarnya masih seperti ini ya, teman-teman. Belum ada tabel yang banyak itu. Nah, selanjutnya adalah kita memindahkan yang bagian ini ke variablesnya. Caranya kita blok dulu semuanya sampai ke bawah, kita blok sampai ke 24. Setelah itu kita pencet yang gambar segitiga yang ada di pertengahan ini untuk memindahkan. Nah, ini sudah terpindah semua, kita tunggu untuk berputar. Ini masih berputar. Nah, karena dari
item ini tidak semuanya terpindah, maka yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke edit data. Sebelumnya kita ingat dulu untuk item yang tidak terpindah. Untuk item saya yang tidak terpindah di sini adalah item 1 dan juga item 4. Maka kita kembali ke edit data dan kita cari ini untuk saya itu kan item 1 yang tidak terpindah ke sebelahnya, maka kita pencet yang 3 titik biru, tiga bulat-bulat ini. Kemudian kita ganti dengan scale atau ordinal, tapi di sini saya menggantinya dengan scale. Nah, setelah terganti, seperti itu juga kita lakukan kepada item yang tadi tidak terpindah, sama kita ganti scale juga. Nah, setelah itu kita kembali ke analisisnya. Nah, untuk ini dia sudah terubah ya teman-teman. Yang awalnya dia bulat-bulat seperti ini, dia berubah menjadi seperti gambar penggaris ini. Kemudian kita blok lagi dua ini, kemudian kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, di sebelah sini masih belum ada perubahan apa-apa. Nah, sebelum itu kita pindahkan dulu berurutan ya teman-teman. Jadi dari item 1 sampai 24 itu berurutan. Karena tadi ini yang item 1 dan 4 itu menyusul, nah dia tuh berada di bagian paling bawah. Nah, caranya gampang saja, tinggal kita pindahkan, kita tarik ke atas untuk memindahkannya. Kita pindahkan di paling atas item 1 ini. Seperti itu juga di item 4, dia berada di bawahnya item 3. Oke. Setelah itu, ini masih belum ada perubahan ya teman-teman di sebelah kanan ini. Nah, caranya adalah kita mengklik yang analisis ini, kemudian yang bagian crown batch alpha-nya kita centang. Setelah itu di bagian individual item statistiknya ini yang McDonald's-nya ini kita centang juga, crown batch alpha-nya juga, dan item race correlation-nya juga kita centang. Setelah itu kita tinggal tunggu ini berputar. Selanjutnya kita kembali ke PPT yang tadi untuk saya menjelaskan. Ini yang bagian crown batch alpha itu melebihi dari 0,7. Nah, kita buka dulu ya. Nah, crown batch alpha itu adalah yang ini, crown batch AA ini alpha ya teman-teman. Nah, itu tadi kalau di PPT tadi itu dia melebihi dari 0,7. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa crown batch alpha-nya itu dia melebihi dari 0,7. Di sini yang paling dia adalah pas di 0,7, ada lebih 61 seperti itu. Nah, berarti untuk crown batch alpha ini sudah terpenuhi, tidak perlu kita apa-apain lagi. Terus kita kembali lagi ke komponen yang kedua. Yang kedua adalah setiap item memiliki RIT lebih dari 0,3. Nah, RIT adalah ini, item race correlation. Nah, di sini adalah persyaratannya adalah melebihi 0,3. Bisa kita lihat bahwa di sini itu masih banyak item yang RIT-nya itu masih belum 0,3, seperti item nomor 9 ini masih di 0,1. Nah, caranya adalah kita mengurutkan dari yang paling bawah dulu, yaitu 0,0. Nah, kita cari di sini 0,0 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita naikkan lagi angkanya menjadi 0,1. 0,1 di sini ada dari item 9. Itu adalah 0,191. Kita klik yang item 9 ini, terus kita klik saja 2 kali. Kalau mau bisa 2 kali atau kita klik yang ini. Nah, tunggu ininya berputar. Oke, setelah terpindah di sini akan berubah juga. Selanjutnya kita cari lagi yang paling rendah. Yang paling rendah adalah di sini sudah tidak ada 1, maka kita naik angka menjadi 2. Nah, di sini ada yang paling rendah itu adalah item 1.
karena dia ada di angka 0,214. Kita klik juga item 1, kita klik 2 kali dan dia akan terpindah. Tunggu lagi dia berputar. Oke, setelah itu di sini masih banyak angka 2 ya teman-teman. 2 ini masih 2,53. Ya berarti yang paling kecil adalah di 0,254. 0,2 ya, karena dia sudah terklik 0,254 di item 19. Maka di item 19 itu kita pindahkan. Oke, coba berputar. Setelah itu kita cari lagi, yaitu di item 2, item 7 ini ada di angka 0,234. Maka kita pindahkan yang item 7 nya ke sampingnya. Oke, masih berlanjut lagi, kita cari lagi yang terendah ya teman-teman, 0,250 ini di item nomor 8. Kita pindahkan, tunggu dia berputar lagi. Selanjutnya itu masih ada angka 2 ya teman-teman di sini, yaitu di nomor 13. Nomor 5, maaf. Nomor 10 deh. Nomor 10 ini karena dia lebih rendah. Nah, item 10 kita pindahin. Dan setelah dia berputar, kembali kita cari lagi di item yang paling rendah, yaitu ada di 0,237 di item 5. Selanjutnya itu ada di item ini masih ada 2 ya teman-teman, 2,8, 2,9, 2,5. Oke, ada di item 11 yaitu 0,25. Masih ada lagi di sini, masih ada 2, yaitu item 3 yaitu 0,250. Item 3. Selanjutnya ini juga masih ada yang terendah, yaitu item 6 ada di 0,246. Selanjutnya yang terakhir itu ada ini di item 12, yaitu di 2,24. Oke teman-teman, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa seluruh RIT yang ada di sini itu sudah melebihi dari 0,3 sesuai dengan persyaratan yang ada di bagian B, yaitu setiap item memiliki RIT yang mana lebih dari 0,3. Sampai sini sudah jelas ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, selanjutnya adalah ini untuk RIT dia sudah terpenuhi semua ya, yaitu lebih dari 0,3. Jadi untuk persyaratan yang kedua itu sudah terpenuhi ya, setiap item memiliki RIT 0,3 karena di sini sudah melebihi dari 0,3 semua. 0,2 nya sudah dibuang semua.
Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu setiap indikator atau aspek memiliki dan diwakili minimal 2 item. Nah, kita bisa lihat ke Word. Untuk di Word ini kita cari yang bagian blueprintnya, itu kita copy terlebih dahulu. Di sini bisa kita sandingkan dulu ya teman-teman antara data yang udah dihitung ini. Nah, yang tadi dibuang ini itu kita cocokkan dengan variabel yang ada di sini. Jadi item yang di bagian sini itu yang akan dihapus. Jadi seperti yang di sini itu ada item 1 yang dihapus, maka kita hapus yang bagian item 1. Kemudian itu ada item 3, selanjutnya ada item 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan juga 19. Nah, oke. Setelah itu kita akan menghitung. Di sini untuk bagian sini ada 1, 2, 3. Maka di sini kita ganti 3. Selanjutnya di sini juga ada 3. Kemudian di bagian ini ada 2. Kemudian di sini ada 1. Kemudian di sini ada 2 dan di sini ada 2 juga. Oke. Nah, ini dia masih jadi satu komponen ya teman-teman. Jadi kita tambah saja 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka di bagian ini kita hapus. Kemudian untuk interaksi sosial ini juga masih dalam satu komponen, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Yang bagian satu kita hapus. Kemudian untuk konsep diri ini juga ada 2 tambah 2 di sini sama dengan 4. Oke. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat dan sudah bisa kita pastikan bahwa untuk aspek yang ketiga, setiap indikator atau aspek memiliki dan diwakili minimal 2 item itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Karena di sini itu ada 2, di sini ada 5, di sini ada 3, dan di sini ada 4. Sedangkan persyaratannya di sini adalah diwakili minimal dari 2 item. Nah, jadi sudah kita pastikan bahwa variabel ini itu valid dan layak untuk dilakukan penelitian. Seperti itu, teman-teman. Karena untuk ketiga persyaratan yang ada di sini itu sudah terpenuhi semua. Persyaratan yang ada di PPT ini sudah terpenuhi semua. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.